Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Detik Sumsel. Sore ini luar biasa, jadi kita berkunjung ke rumahnya Ibu Lusianti, calon Bupati Musi Banyuasin. Kita mau kupas tuntas ini tentang sosok Bu Lusianti dan kesiapan beliau menjelang Pilkada Muba 2024. Assalamualaikum Bu Lusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kelihatan segar nih. Apa nih vitaminnya ini kira-kira? Amin, semangat ya. Jadi harus semangat dulu. Jadi kalau semangat itu tentu akan kelihatan segar terus. Mudah-mudahan saya akan selalu bersemangat ke depan. Ya, Bu Lusi sudah dikenal sebagai pengusaha yang hebat, sebagai pengusaha yang sukses dengan berbagai usaha di seluruh Sumatera Selatan dan sekarang berdomisili di Palembang. Kenapa Bu Lusi repot-repot untuk kembali ke Muba, Bu Lusi? Enggak repot Mas, tapi menyenangkan saya pikir kembali ke Musi Banyuasin itu menurut saya sangat menyenangkan karena saya yang lalu itu sempat 10 tahun tinggal di Musi Banyuasin dengan kenangan yang begitu indah. Nah inilah awal dari ketertarikan saya untuk kembali ke Musi Banyuasin. Di samping itu Mas Hadi, komunikasi saya terhadap masyarakat Musi Banyuasin sampai sekarang masih terjalin dengan sangat baik. Sehingga saya mendengar masyarakat meminta kepada kami untuk ayo Ibu sama-sama kami lagi di Musi Banyuasin. Dan saya pikir mungkin dengan usia yang mungkin belum terlalu senja, itu saya masih bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat Musi Banyuasin. Untuk itu atas restu keluarga dan juga meminta ridho dari Allah, saya sudah pamit kepada anak, suami dan keluarga besar, dan alhamdulillah mereka mengikhlaskan saya untuk kembali mengabdi kepada masyarakat Musi Banyuasin. Bu Lusi, Muba ini kan dikenal kekayaan alamnya yang sangat luar biasa, termasuk minyak. Dan isu santer di Muba adalah banyaknya illegal drilling. Dan illegal drilling ini menurut data itu adalah menghidupi sekitar 35.000 sampai 40.000 jiwa. Seandainya insya Allah Ibu Lusi menjadi bupati, Ibu bagaimana kebijakan Ibu tentang illegal drilling atau bagaimana cara mengatasi illegal drilling ini, Bu? Mas Hadi, saya sampaikan di sini tadi Mas Hadi mengatakan bahwa 35.000 sampai 40.000 masyarakat Musi Banyuasin ini hidup dari illegal drilling ini. Tentu masyarakat yang hidup dari illegal drilling ini harus diperhatikan. Bukan ada isu yang mengatakan bahwa nanti kalau Bu Lusi jadi bupati ini ditutup. Tidak akan pernah. Saya akan menyusahkan masyarakat. Saya ini ke Muba ingin mensejahterakan, bukan menyusahkan masyarakat. Tapi kita cari bagaimana cara jalan yang baik, yang dari ilegal menjadi legal. Dengan caranya, karena ini adalah kekayaan yang luar biasa daripada Kabupaten Musi Banyuasin dan harus dikembalikan kepada masyarakat Musi Banyuasin. Insya Allah nanti kita cari pola yang terbaik, kita belajar dengan daerah-daerah yang sudah sukses melegalkan ini, dan saya yakini kita pasti bisa. Dan mudah-mudahan ini juga akan cepat kita tangani. Dan tadi disampaikan bahwa ditekankan bahwa kita paham bahwa pasal 33 Undang-Undang Dasar kita bahwa mengatakan bahwa hasil daripada bumi ini adalah milik rakyat. Itu yang harus kita garis bawahi. Jadi kita kembalikan ke masyarakat Musi Banyuasin yang kita cintai. Baik Bu, dengan bekal Ibu menjadi istri pejabat, baik wakil bupati maupun bupati, tentu sangat banyak dan berpengalaman untuk persentuhan langsung dengan masyarakat itu. Nah kira-kira seandainya insya Allah Ibu akan menjadi Bupati Muba, kira-kira apa yang hendak Ibu lakukan? Doa ya Mas, mudah-mudahan diaminkan Allah. Amin. Jadi
Insya Allah kalau saya terpilih menjadi Bupati Musi Banyuasin, tentu saya akan membuat langkah-langkah atau program-program yang pro rakyat. Program-program yang memang ditunggu, diminati oleh masyarakat Musi Banyuasin. Nah, ini yang nanti saya akan lakukan apabila saya terpilih menjadi bupati, karena kita tahu masa di bawah Kabupaten Musi Banyuasin adalah kabupaten yang terkenal kaya dengan hasil buminya, hasil alamnya, mau gas, mau minyak, mau batu bara, mau sawit, semua ada di Musi Banyuasin. Dan kami harapkan dengan kekayaan yang ada di Musi Banyuasin juga akan menambah atau bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai nanti masyarakat Musi Banyuasin hidup di kabupaten yang kaya tapi hanya jadi penonton saja, bukan yang langsung ikut menjadi masyarakat yang sejahtera. Saya inginkan masyarakat Musi Banyuasin nanti akan sejahtera, dan ini tentu akan kita dorong dengan program-program yang pro rakyat tentunya. Nah, tentu saja pengalaman Ibu menjadi pengusaha tentu memiliki jaringan yang luas. Ini apa yang hendak Ibu lakukan pada masyarakat Muba tentunya untuk menggali potensi-potensi sumber kekayaan alam di Muba? Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan apabila menjadi Bupati Musi Banyuasin dengan jaringan-jaringan, baik itu jaringan ke pemerintah maupun jaringan ke rekan-rekan bisnis, itu kita akan coba tawarkan. Kita akan buka yang seluas-luasnya, selebar-lebarnya orang untuk berinvestasi ke Musi Banyuasin, sehingga insya Allah nanti dengan kekayaan yang ada, kekayaan bumi yang ada di Musi Banyuasin akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengusaha-pengusaha, bahkan pengusaha internasional, bukan nasional saja. Dan tentu Musi Banyuasin akan menjadi kabupaten yang dikenal di Indonesia maupun di luar. Itu harapan saya. Dan yang paling penting juga adalah dengan dikenalnya Musi Banyuasin, dan kita harapkan masyarakat Musi Banyuasin akan lebih sejahtera. Loh, seorang perempuan memimpin sebuah kabupaten. Seperti apa nanti yang Ibu tampilkan sosok pemimpin atau sosok bupati perempuan? Terima kasih Mas Hadi. Perempuan itu identik dengan ibu. Jadi seperti dalam satu rumah tangga, maka ibu itu bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak, rumah tangganya, dan suaminya. Dan bagaimana dia peduli dengan anaknya, menyayangi anaknya, melihat apa saja yang menjadi kesulitan daripada anaknya. Dan ini insya Allah kalau saya menjadi Bupati Musi Banyuasin, berarti saya nih ibu untuk masyarakat Musi Banyuasin. Tentu saya akan peduli terhadap masyarakat Musi Banyuasin dengan keibuannya, terus juga akan mendengar apa keluh kesah daripada masyarakat yang insya Allah akan saya mencoba mencarikan jalan keluarnya. Insya Allah jika Allah meridhoi dan masyarakat memilih saya menjadi pemimpin Musi Banyuasin, maka saya akan menjadi ibunya atau umaknya orang Musi Banyuasin, umaknya rakyat, yang mana umat ini peduli dengan anak-anaknya, peduli dengan masyarakatnya, dan tentu akan mendengarkan, akan merealisasikan program-program yang memang ada sentuhan-sentuhan ibunya, yang mungkin ini menjadikan program itu lebih baik, lebih bahagia lagi yang dirasakan oleh anak-anaknya atau masyarakat Musi Banyuasin. Tentang visi misi Bu, secara detail sekarang. Ada 4 poin yang saya kira ini sangat penting dan kita ingin juga Ibu secara langsung menyampaikan ke kami. Yang pertama adalah tentang sekolah gratis dan tambahan pendidikan gratis, juga perlengkapan sekolah gratis. Nah, seperti apa Bu menurut konsep Ibu nih tentang berobat gratis dan pendidikan gratis? Ya, jadi kita memang sudah mengenal dengan sekolah gratis. Sekolah gratis yaitu menggratiskan biaya sekolah dari tingkat PAUD bila perlu sampai ke tingkat perguruan tinggi. Dan ini sudah dilakukan, namun
masih ada saja sekolah-sekolah yang masih memungut uang sekolah. Ya. Tapi nanti bagaimana baik swasta maupun negeri di Musi Banyuasin harus sekolahnya gratis. Gratis ya. Terus ditambahkan lagi dengan perlengkapan sekolah gratis. Jadi perlengkapan sekolah untuk anak-anak usia sekolah di Kabupaten Musi Banyuasin itu akan kita gratiskan. Jadi sekolah gratis dengan perlengkapan sekolah gratis ini adalah program kami ke depan. Ya, Ibu waktu masih mendampingi Bapak menjadi wakil bupati atau menjadi bupati, kan juga bergerak di TP PKK, Bu. Nah, kira-kira pengalaman Ibu menjadi TP PKK, ketua PKK waktu itu, ada perubahan nggak untuk masalah pendidikan gratis dan berbuat gratis ini? Kira-kira? Ya, jadi TPKK itu memang pergerakannya banyak kepada kaum ibu, Pak. Kaum ibu. Jadi bagaimana para ibu ini bisa kita didik atau kita berikan pelatihan-pelatihan yang mana pelatihan itu bisa, harapan kami tentu akan bisa menambah income keluarga. Nah, untuk itu saya waktu itu ketua PKK Kabupaten Musi Banyuasin memberi PR besar kepada para ketua PKK kecamatan, yang mana setiap kecamatan harus mempunyai program unggulan. Contoh misalnya program unggulan seperti apa? Misalnya di Kecamatan Bayung dulu saya tekankan bahwa Kecamatan Bayung ini ada program unggulannya, yaitu menyulam pita. Menyulam pita itu bisa untuk tas, mainan hiasan dinding, terus kerudung, itu bisa. Nah, jadi setiap kecamatan dia mempunyai program unggulan yang berbeda. Nah, saya harapkan apabila kita diikutkan dalam pelatihan UMKM atau pameran-pameran di pusat, kita tuh tidak hanya selalu membawa tuh keripik, keripik, tapi masih banyak potensi Musi Banyuasin yang bisa kita gali, potensi baik itu masyarakatnya maupun potensi alamnya. Jadi itu yang dulu saya perjuangkan. Ada kata-kata dulu saya nyampaikan begini, waktu zaman saya itu ada ibu hebat. Ibu hebat itu dulu kita minta bahwa Menteri Pemberdayaan Perempuan yang memberikan, karena walaupun ibu itu ada tinggal di kabupaten, tapi dengan hasil didikannya, dengan hasil jeripayanya, dia bisa menjadikan anak-anaknya menjadi orang-orang yang berhasil. Dan itu insya Allah itu selalu menjadi inspirasi kami, yang mana ibu-ibu hebat itu banyak berada di Musi Banyuasin. Mudah-mudahan juga ke depan akan seperti itu. Iya, luar biasa ini, Bu. Ibu sangat dekat ya terhadap wanita-wanita di Muba ya, sudah dari dulu, Bu, ya, yang saya dengar itu. Iya, jadi saya tuh selain menjadi istri bupati, tentu ibunya orang Muba, Mas. Jadi kalau seorang ibu tuh harus harus dekatlah dengan anak-anaknya. Jadi kalau ibu yang berjauhan itu malah aneh, saya rasa. Jadi saya yang datang kepada mereka melayani mereka, karena saya menjadi ibu ketua PKK itu menjadi istri daripada Bupati Musi Banyuasin, bupati yang dipilih oleh masyarakat, bukan yang dilayani masyarakat tapi melayani masyarakat. Tentu saya sebagai istrinya juga harus melayani masyarakat. Ya. Baik, Bu, terus ada yang program menarik lainnya tentang 1 miliar 1 desa. Bahkan juga ditambah dengan 1 miliar untuk pembangunan di 1 desa. Seperti apa konsepnya, Bu? Masuk dari program yang kami masukkan dalam visi misi kami, itu adalah 1 miliar 1 desa khusus untuk dana pembangunan, tidak termasuk dana operasional desa. Nah, dengan begitu masyarakat desa khususnya bisa membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan, yang mungkin selama ini tidak terpantau atau tidak sampai kepada pemerintah kabupaten. Dengan adanya dana desa, kami harapkan bahwa pembangunan yang secara merata yang dilakukan dari desa ke kota itu akan dapat terlaksana dengan baik dengan adanya program 1 miliar 1 desa. Ada satu lagi yang saya kira ini cukup bagus untuk kesejahteraan masyarakat juga,
tentang santunan kematian, Bu. Nah, kenapa Ibu berpikir seperti itu? Mas Hadi, Ya. jadi santunan kematian ini dulu zamannya almarhum Pak Fahri itu ada santunan kematian, dan saya melihat secara langsung bahwa masyarakat sangat terbantu dengan itu. Jadi saya menginginkan karena program itu sudah tidak diprogramkan lagi di Musi Banyuasin, saatnya saya apabila menjadi Bupati Musi Menghidupkan Banyuasin lagi, ya. mengembalikan Ya. lagi program yang memang diinginkan, diharapkan oleh masyarakat. Minimal dengan santunan kematian itu kita bisa membantu keluarga yang lagi berbelasungkawa, minimal untuk mendoakan almarhum yang sudah meninggal. Itu mungkin insya Allah akan dapat kami realisasikan apabila kami menjadi Bupati Musi Banyuasin. Kemarin keluar laporan kekayaan di mana cukup fantastis kekayaan Ibu dari dunia usaha mencapai hampir 0,5 triliun. Nah, dengan harta yang sekian, apa yang hendak Ibu lakukan atau ekspresi apa yang akan Ibu rencanakan dengan maju ke Pilkada Muba? Terima kasih. Mas Hadi, Ya. tadi Mas Hadi sudah sampaikan di awal bahwa saya ini adalah seorang entrepreneur, pengusaha yang bergerak dalam beberapa bidang usaha. Tentu apabila kita fokus dan berusaha dengan keras ya, jadi itulah yang dapat saya sampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah hasil daripada usaha kami, dan saya menyampaikan yang sesungguhnya. Karena tidak bisa kita melaporkan satu laporan harta kekayaan atau LHKPN itu dengan mengarang atau menambah-nambahi atau mengurangi. Itu diri kita sendiri saja tidak jujur. Bagaimana menjadi pemimpin? Jadi saya dengan jujur menyampaikan, dan itu sesuai dengan laporan SPT tahunan saya yang sudah saya lakukan dari beberapa puluh tahun yang lalu. Dan kalau itu saya karang, maka akan tidak terkoneksi laporan ini. Ini adalah laporan yang kami buat dan berdasarkan data-data yang memang akurat. Mudah-mudahan nanti saya pikir kalau 400 atau hampir 1,5 miliar itu dengan kerja keras saya yang sudah berapa puluh tahun, itu masih kalah mas saya. Masih banyak orang yang lebih sukses dari saya. Nah, kita lihat di Jakarta. Udah mencapai TTA. Nah, saya nih udah hampir lebih daripada separuh umur saya, tapi masih pencapaian saya, ya harta yang saya dapatkan atau yang saya dapatkan ini menurut saya sih belum sebanding dengan pengusaha-pengusaha sukses yang ada di ibu kota. Semangat Ibu itulah yang nanti ditularkan untuk masyarakat Muba. Iya, saya ingin sekali bahwa nanti apa yang menjadi pengalaman saya merintis usaha dari bawah sampai sukses itu adalah bekal saya bagaimana caranya masyarakat Muba juga akan menjadi masyarakat yang sukses atau masyarakat yang sejahtera dengan pengalaman dan bimbingan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ke depan. Kalau kita ingin mengabdi kepada masyarakat, ingin mensejahterakan masyarakat, tentu kita sudah selesai dulu dengan diri kita. Jadi kalau kita saja masih kurang, bagaimana kita ingin berbagi, membuat masyarakat lebih sejahtera. Jadi dalam pemikiran saya sudah diberikan rezeki, sudah diberikan kelebihan dalam usaha. Nah ini yang nanti akan saya tularkan atau kita coba berbagi dengan masyarakat. Karena Mas Hadi, kalau kita itu rezekinya dari Allah itu banyak, tapi kita bisa tampung dengan satu tempat atau gelas. Kalau kita tidak cerdas, tidak pintar, maka apabila banyak dia meluber itu bisa jadi bencana.
Betul. Nah, tapi bagaimana rezeki yang diberikan Allah kepada kami itu akan menjadi amal jariah ke depan. Baik Bu, sebagai penutup, apa kira-kira harapan Ibu dalam pilkada ini dan khususnya untuk masa depan masyarakat Buba? Terima kasih. Insya Allah saya kembali mengingatkan masyarakat Musi Banyuasin bahwa tanggal 27 November yang akan datang itu akan ada pesta demokrasi yang diadakan 5 tahun sekali. Gunakan hak pilih dengan baik dan pilihlah sesuai dengan hati nurani yang bersih. Insya Allah kita akan mendapatkan pemimpin yang memang ingin berbuat yang terbaik untuk Musi Banyuasin. Pemimpin yang menyayangi masyarakatnya dan disayangi oleh masyarakatnya. Untuk itu saya mohon doa restu dari seluruh masyarakat Musi Banyuasin dalam kontestasi politik ini atau dalam pilkada ini. Kami Lucianti Safarudin dapat terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.